Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Asibuan. Pemirsa, Yayasan Kesejahteraan Sosial yang menaungi SMK Lingga Kencana Depok akan memanggil pihak sekolah terkait kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat. Pemanggilan ini bertujuan agar pihak sekolah bisa memberikan keterangan sejelas mungkin terkait kejadian naas tersebut. Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Sosial, Dedi Ahmad Mustafa, menyebut selain dengan pihak sekolah, yayasan juga membuka kemungkinan komunikasi dengan pihak PO Bus untuk mendalami penyebab dari kecelakaan. Namun sayangnya Dedi mengungkap bahwa kondisi murid dan guru yang selamat dari kecelakaan masih dalam keadaan trauma, sehingga pihak yayasan masih belum bisa memintai keterangan. Dedi menjelaskan meski sudah datang ke ruangan, pihak yayasan, para guru tidak bisa menceritakan apa-apa selain menangis. Namun pihak yayasan memastikan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Depok agar para korban yang mengalami trauma bisa memberikan bimbingan psikologis dari tenaga ahli. Harus. Nanti hasilnya seperti apa, ini harus digelar sejelas-jelasnya. Sebab ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Kepercayaan masyarakat juga kepada panitia. Kepercayaan masyarakat juga kepada guru-guru di sini. Itu harus kita buka. Kita dari pihak sekolah harus itu dibuka. Kalau nggak dibuka, ada apa? Kan begitu. Terkait trauma dengan misalnya siswa-siswa, kita sudah koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Depok agar dikirimkan psikiater ke kita agar mereka itu dikasihkan terapi psikologi gitu supaya mereka itu nggak trauma terus gitu. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan Pemkot Depok akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan studi tour yang digelar sekolah. Pemkot akan mengevaluasi izin dan keamanan travel. Duka cita yang dalam atas wafatnya anak-anak kami dari SMK Lingga Kencana yang kemarin malam mengalami musibah. Kami ke sini dalam rangka memberikan empati kepada keluarganya khususnya. Kami berdoa semoga almarhumah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Pasti ini akan dievaluasi besar-besaran oleh kita, baik masalah perizinan maupun para pengguna ataupun pemberi transportasi ya yang harus berizin, terus layak jalan dari bus yang digunakan oleh dari travel yang akan diambil sebagai untuk melakukan perjalanan. Pengamat transportasi Joko Setiowarno mengatakan adanya sejumlah persoalan terkait operasional sejumlah bus wisata yang ada di Indonesia. Tidak hanya kelalaian sopir yang mengantuk dan juga remblong, namun juga lalainya pihak bus untuk melakukan uji kir dan pengurusan izin operasional bus. Ia menyebut pengawasan terhadap bus pariwisata masih perlu diperketat dan harus ada sanksi bagi perusahaan bus yang lalai terhadap tertib administrasi. Kecelakaan kita itu kan penyebabnya hanya dua sebenarnya, sebagian besar ya. Kalau nggak sopirnya ngantuk, ya remnya blong, itu aja. Hal-hal lainnya kecil lah. Artinya itu yang sering terjadi, dan itu kejadiannya mesti di atas jam 12. Saya coba telusuri PO Bus ini seperti apa sebenarnya. Ternyata dia itu buatannya 2006. 2006 berada di Jawa Tengah, kemungkinannya itu pernah digunakan bis AKDP. Jadi kalau lihat usianya sudah 18 tahun gitu kan. Nah, kalau ditanya berikutnya, kira-kira layaknya berapa tahun ya? Kita melihatnya ya dari kirnya saja, kir itu tiap 6 bulan. Dari setiap 6 bulan itu akan ketahuan kira-kira masih layak atau tidak. Cuman kir ini juga disangsikan juga kirnya beneran atau kir titipan. Itu yang masih ada terjadi di Indonesia. Kita tidak usah menutupi itu bisa terjadi gitu ya. Tapi ini nampaknya kirnya terakhir itu nggak salah 6 Juni 2023, berarti harusnya kemarin ya, 6 Desember 2023. Itu yang kami telusuri. Jadi rata-rata bis-bis pariwisata itu ya tidak semuanya ya. Sebagian kalau kecelakaan seperti ini itu bekas bis reguler, entah AKAP atau AKDP yang sudah beroperasi 5-7 tahun, kemudian dibeli oleh perusahaan lain menjadi bis pariwisata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.